Hai, nama gua Arido. Gua sebagai CEO Zona Nyaman Kopi di Depok. Perjalanannya sama kayak pada umumnya mungkin ya, agak susah, cuman tetap dinikmati aja. Awalnya mah nggak ada niatan mau buka usaha kopi atau F&B karena sebelumnya gue kerja di perusahaan rokok ternama dan udah lama kerja di sana. Tapi buat Zona Nyaman Kopi ini awalnya cuma buat nongkrong anak-anak komunitas yang waktu gue kerja di rokok, terus sama buat anak-anak band-band yang emang dari dulu dari sekolah gue ngeband kayak gitu sih. Awalnya malah gue nggak tahu bandnya dan nggak tahu lagunya. Nama Zona Nyaman itu waktu kerja di rokok, jadi ceritanya setiap PIC atau setiap pekerja yang langsung bukan vendor dari si perusahaan rokok ini itu dibagi zona per wilayah. Nah, kenapa namanya Zona Nyaman? Karena ini zona tempat kerja gue yang paling nyaman. Yang gue harapin ini jadi tempat kerjaan gue yang paling nyaman. Makanya gue namanya Zona Nyaman. Kayak gitu. Dari awal emang kita ngikut kompetisi dari 2018 lah kita mulai ikut kompetisi karena emang kita fokus di ranah kompetisi juga. Oh, kalau misalkan bicara event terbesar yang gue ikutin atau yang anak-anak ikutin cuman Bandung Brewers Cup. Itu ada di Bandung 2019, kita dapat peringkat 9 tadinya. Cuman waktu zaman itu sepertinya peringkat 1 sampai peringkat 10 bakalan banyak orang yang denger jadinya. Dan alhamdulillah kita kompetisi itu dapat peringkat 9. Itu dari awal cuman tempat wadah nongkrong kan. Warkop itu tempat nongkrong orang-orang tua zaman dulu tuh, nongkrongnya di warkop buat ngomongin politik, buat ngomongin lingkungan, buat ngomongin kerjaan. Itu di warkop. Nah, pas banget emang kerja di perusahaan rokok, saya dapat zona yang emang ngurusin wilayah-wilayah Horeca atau F&B, kenal kopi. Akhirnya saya buka kedai kopi. Tapi terlepas buka kedai kopi, emang awalnya bener-bener nggak niat buat nyari cuan di kedai ini, karena emang kedai ini dibuat untuk anak-anak nongkrong gitu kan, yang tadi sebelumnya gue jelasin. Kalau dibilang kesulitan karena emang nggak niat nyari cuan, alhamdulillah jadi kayak kami atau saya nggak pernah ngerasa agak sulit di awal-awal, karena emang tujuan bikin cuman buat nongkrong, bener-bener ya nggak mikirin konsep, nggak mikirin alat-alatnya harus mewah, mahal. Nah jadi kayak ya udah seadanya gitu kan. Modal awal kita juga pertama kali buka itu cuman sekitar 5 juta sampai 10, bahkan kayaknya di bawah 5 juta kalau nggak salah awal-awal. Tapi karena emang kita nggak niat, nggak bener-bener tujuin cuan atau profit, duitnya kekumpul malah nambah. Alat kita hasil waktu 2017 bulan Desember itu mutusin tanggal 3 tepatnya, mutusin buka yang lumayan besar di daerah Kukusan Beji. Nah dari situ baru mulai agak ke konsep. Modal di situ juga cuma habis sekitar 22.700.000 dengan alat ya seadanya, bahasa kasar yang nggak terlalu mewah, nothing tulus lagi, dan nggak nyampe 4 bulan, 3 bulan dikit udah BEP gitu kan. Nah tapi semenjak pas gue mutusin untuk cabut dari tempat kerjaan gue karena gue rasa duitnya lebih besar daripada gaji tempat kerjaan gue, walaupun kalau kerja gue dapat bonus, sementara dagang iya semakin besar semakin bisa gue dapetin gitu kan, bukan bonus yang biasa pasti gue dapetin. Baru mulai dapet kesulitannya ternyata nggak bisa sembarangan asal buka, nggak bisa sembarangan menu asal, nggak bisa sembarangan pakaian, servis dan lain-lain. Ternyata serumit itu ketika udah bener-bener mutusin berhenti kerja, barulah kesulitannya baru muncul, kayak kok stuck gini-gini aja, kok malah turun. Nah dari situ baru belajar banyak sampai saat ini. Awalnya karena kerja di perusahaan rokok, ngelihat barista-barista pada nyeduh kopi. Waktu di perusahaan rokok gue kebetulan sering ke coffee shop karena urusan kerjaan.
cuman sekedar seneng ngeliat. Nah akhirnya gue mutusin buat belajar di Bekasi waktu itu. Nah tapi sebelum belajar emang awalnya cuman kayak lihat-lihat YouTube, ya udah sekedar nyontek resep dari YouTube, lakuin, nyontek resep dari YouTube, lakuin, dan nggak ada yang komplain karena emang yang datang karena punya tujuan buat nongkrong, buat ketemu, buat ngobrol, bukan buat kopi. Tapi semenjak 2018 tengah mungkin kurang lebih baru gue putusin buat ikut kelas-kelas kopi, barulah belajar lebih fokus lagi. Kayaknya sampai kapanpun nggak bakal bisa tuntas dah. Maksudnya karena setiap tahun, apalagi di dunia kompetisi, menurut gua itu harus terus inovasi dan upgrade tentang informasi-informasi kopi terbaru. Jadi buat dibilang dalam dan lain-lain, kayaknya nggak mungkin setahun 2 tahun terus bakal bisa dalamin kopi dah. Gitu sih. Kalau pertama kali dapat penghargaan atau juara di kompetisi kecil itu September 2018, yang turun barista keduanya Zona Nyaman, namanya Pandu, itu juara 1 di Smesco September 2018. Setelah itu ada Rian, sebenarnya lupa di bulan apa, 2019, pokoknya 2019 itu banyak banget kemenangan-kemenangan yang kita dapat. Pertama ada Rian di event Depok, lupa di mana, itu juara 1. Terus ada Rian lagi di Kota Tua, itu juara kedua. Terus habis itu ada lagi di Bogor event, juara 1-nya si Eki, juara 2-nya gua sendiri. Sebelum itu juga ada di Smesco, event Smesco Rembuk Kopi, itu gua sendiri yang juara 1. Terus ada di Sangrai Kopi, waktu itu open service, itu juara 1 juga gua yang turun. Di Bandung BBRC itu peringkat 9, gue yang turun. Setelah itu ada anak-anak barista juga dari Pondok Pesantren Albina, Fadilah juara 1 di Depok. Terus ada juga Haliza juara 1 juga di Depok, di Talogi Kopi tempatnya. Terus setelahnya ada Abi, itu di event Brotherista di Sawangan, juara 2 2022. Ya terakhir kemarin ada anak SKB yang gua didik juga, itu juara 1 di acaranya Brotherista juga. Juara 2 di event Brotherista Lebak Bulus. Kompetisi yang lumayan besar gengsi ya BBRC yang berkesan. Prepare-annya panjang, ketemu orang baru di kopi, ketemu orang baru juga buat menerima sharing masukan kurangnya apa atau apapun itu sih yang paling sangat berkesan. Kalau pendapat gue pribadi ya tentang coffee shop yang social space, terus live musik atau apapun itu, di mana ada demand market, di situ para pembisnis atau para pengusaha berpikir untuk mengadakan atau membuat yang dibutuhkan market. Jadi kayak kalau dibilang orang datang nggak butuh kopinya, kayaknya karena mereka juga sebenarnya kopi ini bakalan jadi dikenal dan bakal naik, walaupun emang secara kualitas mungkin tidak seenak atau tidak lebih dari coffee shop yang emang bener-bener specialty di situ gitu kan. Lebih kayak gitu sih. Nah cuman kalau bicaranya gimana bagus enggaknya, sebenarnya selama kalau kopi sekarang kan harganya kita sama-sama tahu harganya udah lumayan tinggi, jadi harusnya petani jauh lebih untung harusnya. Dan tagline dulu orang-orang kopi yang sejahterakan petani mungkin sekitar 2017-2018 mungkin ya kalau gua nggak salah ya. Sekarang harusnya petani bisa lebih sejahtera atau bisa lebih ada hasil yang menurut dia lumayan baik. Jadi kayak semakin banyak coffee shop, walaupun itu live musik, social space dan sejenisnya, ya akan menyerap si kopi jauh lebih banyak gitu kan. Cuman di sisi lain merusak apa enggaknya gua nggak bisa menjawab. Tapi kalau gue pribadi pun, kalau gue punya spend money ada atau intinya gue punya anggaran yang cukup, gue akan buka juga tempat yang seperti itu. Mungkin karena untuk kebutuhan ketika ada demand market, ya di situ harusnya ada yang harus diadakan. Gitu sih.
Kalau harapan selalu ada, karena menurut gua kalau nggak punya tujuan, nggak punya harapan, kayaknya nggak usah buka bisnis kali ya. Jadi kalau bicara harapannya apa, kita bisa memberi dampak dan manfaat untuk banyak orang sih. Lebih kayak gitu aja, entah orang karena ke tempat kita jadi kenal kopi, atau ke tempat kita karena mau belajar buat kompetisi, atau mau belajar buat bisnis. Intinya kita berharap zona nyaman ini zonanya gue bekerja yang emang bisa memberikan dampak buat banyak orang. Kayak gitu harapan pertamanya sih, mungkin itu gitu kan. Terlepas growth enggaknya bisnis, harusnya ketika nambah purpose-nya itu baik, Tuhan juga akan mempermudah jalan dah sepertinya. Jadi kayaknya harusnya cuan akan ngikutin dengan sendirinya.